Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai migrasi hama, hama endemik, dan hama invasif. Yang akan disampaikan oleh yang pertama Alif Asyidiki, yang kedua dengan Kak Nur Afifah Lutfiah, dan yang ketiga saya sendiri Afifah Fauziah. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja dimulai presentasi oleh Alif Asyidiki mengenai migrasi hama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Asyidiki, BP 191025-3003. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu migrasi hama. Sebelum kita masuk kepada migrasi hama, kita harus tahu apa itu yang dimaksudkan hama. Hama merupakan organisme yang menyerang tumbuhan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu tersebut yang dapat mengakibatkan kurangnya nilai-nilai ekonomis. Dan sekarang migrasi hama merupakan perpindahan hama dari suatu tempat ke tempat yang baru untuk tujuan mencari sumber makanan yang baru, untuk menghindari serangan hama, dan untuk mencari pasangan pada musim kawinnya. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi tersebut ialah antara lain adalah angin. Angin ini sangat bermanfaat bagi hama jika hamanya memiliki sayap untuk terbang. Karena angin ini merupakan sebuah udara yang bergerak secara horizontal, jadi hama tersebut akan menggunakan angin tersebut sebagai transportasi perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua adalah keterbatasan makanan. Jika keterbatasan makanan di suatu wilayah sangat tipis, itu mengakibatkan perebutan makanan oleh hama tersebut. Oleh karena itu, hama harus mencari makanan pada tempat yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah keberadaan predator. Dan jika predator pada suatu wilayah lebih banyak dibandingkan populasi hama itu tersebut, maka itu dapat mengakibatkan kepunahan pada hama. Yang selanjutnya adalah suhu dan iklim. Ada sebagian hama yang tidak tahan panas dan ada sebagian hama yang tidak tahan dingin. Tapi sebagian besar hama adalah serangga, dan serangga tidak tahan kepada udara dingin karena udara dingin bisa menciptakan kristal es dalam darahnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tentang hama dari kelompok kami. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hama endemik. Nah, hama endemik ini adalah hama yang selalu timbul di tempat atau di daerah tertentu, yaitu hewan yang dikatakan endemik jika spesies tersebut merupakan spesies yang hanya bisa ditemukan di sebuah tempat dan tempatnya tidak ditemukan di wilayah lain. Nah, faktor iklim, fisik, dan biologinya itu dapat menyebabkan endemis. Misalnya, hama babi rusa menjadi isolasi geografinya yang di alam, dan tantangan ruang hidupnya di Pulau Sulawesi menyebabkan terjadinya ia menjadi khas. Kemudian wilayah dengan keanekaragaman hayati, yaitu tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi tidak berarti merupakan daerah dengan tingkat endemis yang tinggi, meskipun kemungkinan untuk dihuni oleh organisme endemis. Beberapa ancaman terhadap wilayah endemis yaitu penebangan hutan secara berlebihan. Contoh seperti metode pembukaan hutan sembarangan seperti dengan cara membakar hutan tersebut atau pelebaran lahan. Kemudian suatu daerah dikatakan endemik apabila terdapat laporan serangan OPT tertentu dalam skala besar. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Afifah Fauziah, BP 191025-2020, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hama invasif sebagai lanjutan dari presentasi sebelumnya. Spesies invasif itu sendiri adalah organisme pendatang dari suatu lokasi yang tidak spesifik, berkembang biak, dan menyebar luas di lokasi baru tersebut. Dan spesies invasif ini dapat menyebabkan kerusakan baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan maupun lingkungan. Nah, salah satu spesies invasif yang paling sukses di dunia adalah serangga. Spesies invasif ini sendiri datang ke suatu lokasi melalui secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau tidak langsung itu seperti migrasi terbantukan, dan jika langsung itu melalui introduksi.
Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya invasif pada serangga, yaitu yang pertama seperti kompetisi dalam memperebutkan makanan, kemudian adanya predator di lingkungan lama tersebut, dan juga lingkungan lama bagi serangga tidak cocok lagi bagi serangga, baik suhu, iklim, ataupun sumber makanan. Jika terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran serangga invasif, ada juga faktor yang menyebabkan berkurangnya penyebaran hama invasif ini sendiri, yaitu perubahan suhu. Perubahan suhu dapat mengakibatkan berkurangnya penyebaran hama invasif jika suhu di dalam lingkungan tersebut tidak benar-benar cocok lagi bagi si serangga. Contoh nyata dari kasus ini sendiri adalah pada kasus persebaran cacing akar Diabrotica virgifera yang merupakan hama jagung di Amerika Utara dan di Eropa. Persebaran cacing akar ini sendiri menyebabkan kerugian besar pada kedua benua tersebut. Nah, karena terjadinya perubahan fenologi dan pemanasan global, akhirnya dapat menggeser garis-garis batas persebaran si cacing akar ini, sehingga menyebabkan si organisme ini menyebar dan berpindah ke kawasan utara yang lebih dingin. Serangan hama invasif ini benar-benar sangat diwaspadai, terutama di Indonesia, karena hama invasif ini dapat mengancam keanekaragaman hayati, keanekaragaman sumber daya, ekonomi nasional, dan kesehatan manusia. Contoh serangan hama invasif yang pernah terjadi di Indonesia adalah serangan kutu putih yang menyerang tanaman singkong yang terjadi pada tahun 2012. Pengendalian hama invasif di Indonesia cukup sulit dilakukan mengingat wilayah Indonesia yang luas yang menyebabkan sulitnya pengamat hama untuk mendeteksi keberadaan hama ini. Salah satu strategi yang digunakan oleh masyarakat setempat dalam mengatasi hama invasif ini sendiri adalah yaitu dengan teknik citizen science. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.